Anda kembali di Rumah Pemilu, Saudara. Publik dibuat geger, banyak yang masih bertanya-tanya, kemudian juga kaget kenapa kemudian Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi pasangannya atau yang akan melenggang nanti ke Pilpres 2024. Apa alasan Koalisi Indonesia Maju, kemudian juga bagaimana dengan sosok-sosok lain pendamping Prabowo yang memang secara survei banyak kemudian dikatakan ini ada di tingkat teratas lah begitu ya. Kita akan bahas langsung bersama dengan perwakilan Koalisi Indonesia Maju yang juga sebenarnya ini adalah Sekretaris Jenderal dari Partai Amanat Nasional. Di samping saya sudah ada Pak Edi Suparno, Sekjen PAN. Pak Edi, terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Kemudian juga saya harus bilang terima kasih lagi sudah datang ya. Jumat kemarin juga datang ya. Iya, betul. Secara virtual kita juga sudah terhubung dengan Pak Nyarwi Ahmad atau nanti akan kami sambungkan. Ini adalah dosen komunikasi politik Pak Edi dari UGM yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Tapi kita langsung membahas dulu. Pak Edi, jadi seperti apa perasaan di PAN sendiri, kemudian juga bagaimana arus bawah di Partai Amanat Nasional yang sebenarnya kan sudah lama ya digaungkan ini Pak ET gitu ya, yang kemudian dimajukan oleh PAN, akhirnya tidak dipilih. Ya, pertama mungkin perlu saya sampaikan bahwa proses untuk memilih dan menetapkan calon wakil presiden Pak Prabowo itu melalui mekanisme yang sudah kita sepakati sejak awal. Sejak kita bergabung menjadi koalisi di dalam pemenangan Pak Prabowo tanggal 13 Agustus 2023. Di situ kita sudah sepakati mekanisme seperti apa. Dan kita sudah menyepakati juga bahwa melalui mekanisme forum para ketua umum itu, nanti siapapun yang akan dipilih, siapapun yang akan ditunjuk, itu kita akan menerima semua hasilnya. Oke, itu sudah dari awal? Dari awal sudah kita putuskan, sudah akan diterima semua hasilnya. Dan memang meskipun forum itu adalah forum ketua umum, tetapi pimpinannya adalah Pak Prabowo. Oke. Dan kata akhir, kata putus ada di Pak Prabowo. Kita sudah sepakat semua tentang hal itu. Jadi final and binding lah gitu ya? Ya, dengan diketahui oleh para ketua umum partai. Ya, betul. Itulah kenapa juga Pak Bang Zul juga kemarin kan hadir dan juga bersenyum bersama, berpegangan bersama, itu artinya kompak dan sudah oke lah. Betul. Penunjukan Gibran ini. Ya, betul. Karena memang prosesnya kan ada pemilihan, ada evaluasi, ada analisa dari yang sangat mendalam terhadap semua putra-putri terbaik. Karena ini kan seleksinya adalah putra-putri terbaik yang mendampingi Pak Prabowo nantinya. Ada Mas Gibran, ada Pak Erick Thohir, ada juga Ibu Khofifah yang kemudian kita lakukan evaluasi yang mendalam. Tetapi dalam rapat dan pertemuan kemarin malam di kediaman Pak Prabowo Subianto, beliau sebagai tokoh yang sangat demokratis masih melempar kepada para ketua umum. Apa katanya? Ya, sampaikan para ketua umum. Pak Sekjen ikut juga kemarin? Saya hidup. Jadi memang hadir di situ adalah para ketua umum koalisi plus sekjennya. Oke. Itu dan disampaikan oleh Pak Prabowo, para ketua umum, ini kita harus membuat keputusan untuk cawapres. Saya persilahkan pandangan dari ketua umum. Masukan, ya dan beliau tetapi menekankan pada sebuah konsensus. Artinya apa? Kita ini mau musyawarah, kita menargetkan mufakatnya bulat. Gitu, mufakat bulat sehingga semua nanti konsekuen dengan gembira, dengan ringan hati dan sungguh-sungguh nanti menjalankan keputusan itu. Dan ternyata itu akhirnya konsensusnya ada bulat. Semua kemudian menetapkan dan memutuskan menyetujui Mas Gibran untuk menjadi pasangan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Ini adalah keputusan bersama, keputusan yang sudah kita sepakati dan kita sudah akan berjuang betul-betul all out semua partai politik untuk memperjuangkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Oke, kita sapa dulu ada Pak Nyarwi Ahmad, Pak Sekjen. Ini adalah dosen komunikasi politik UGM yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Pak Nyarwi, selamat sore. Pak Nyarwi, jadi kalau melihat baru saja ya, ini fenomena politiknya terakhir adalah pemilihan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Anda melihat tadi sebenarnya Pak Edi juga sudah menjelaskan sedikit bahwa ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang dipilih. Gibran adalah yang terbaik gitu ya, dari yang terbaik. Kemudian juga disebutkan ini sudah konsensus, sudah dipilih final and binding dari Prabowo Subianto sendiri, diketahui oleh seluruh ketua umum partai, koalisi dan juga para sekjen semalam gitu ya. Nah, kalau Anda melihatnya peta politik seperti apa? Karena Gibran sendiri kan masih lekat dengan isu yang keputusan MK kemarin, Pak Nyarwi. Ya, saya kira kalau pasangan ini ya, itu pasangan yang sudah fix ya. Kalau waktu dicawapreskan oleh Golkar gitu, dalam Rapimnas itu kan
baru mungkin sekitar 95-an%. Tapi ketika sudah diumumkan dalam konferensi pers, di mana 8 ketua umum ya dari partai-partai pendukung Pak Prabowo itu sudah menyepakati, apalagi aklamasi bahasanya, apalagi konsensus, saya kira itu sudah Aklamasi. 100%. Ya, itu satu, Bung. Nah, yang kedua tentu saja ya proses pencapresan Prabowo Gibran itu memunculkan ya berbagai dinamika ya. Yang pertama yang paling menonjol tentu saja dinamika apa namanya pemilih ya, Bung Yanda ya. Jadi Ya, kira-kira misalnya saya kira akan ada basis pemilih lama Pak Prabowo juga yang saya kira itu semakin yakin gitu ya, semakin confident gitu kalau Pak ya. Prabowo peluangnya makin besar. Itu yang pertama. Yang kedua juga basis pemilih Pak Jokowi yang saya kira juga melihat namanya Mas Gibran ini juga pasangan yang pas ya kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo, dan ada kebanggaan juga tentunya ya bahwa ketika itu dipasangkan tuh ada peluang. Tetapi tidak semua 100% dari milih Pak Jokowi ya itu saya kira juga pasti ada misalnya yang Oh iya. kelompok-kelompok mungkin tidak sepenuhnya ya katakanlah langsung tegak lurus apa memilih pasangan Prabowo Gibran ini. Dan Ya. di sini yang saya kira gitu tantangan bagi Bang Edi Suparno ya dan kawan-kawan gitu untuk kemudian makin apa namanya meyakinkan, persuasi gitu kira-kira dengan narasi yang tepat tentunya apa sih sebenarnya apa istilahnya pentingnya hari ini atau saat ini mengusung pasangan sosok Pak Prabowo ini bersama Mas Iya, Gibran. tepat. Pak Kait Nyarwi, sorry, dengan saya potong sedikit. data, Karena makanya kan terlepas dari pemilihan yang sudah aklamasi kemarin, Pak Edi, Pak Nyarwi ini kita tahu selama ini yang ada di survei, misalkan kita berdasarkan survei begitu ya, nama-nama seperti yang digaungkan oleh PAN, nama Erick Thohir ini kan juga menjadi yang teratas salah satunya. Apakah Anda melihat pemilihan Pak Prabowo ini sudah sangat rasional atau justru sebenarnya tidak rasional? Apa hanya karena joy efek saja? Ini kita akan bahas usai jeda, jadi tetap di Rumah Pemilu, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Menteri BUMN Erick Thohir belum lama ini mengunggah foto kebersamaan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Dalam unggahannya, Erick Thohir berpantun dengan menyinggung demi cinta harus bersabar. Foto ini diunggah Erick Thohir di akun Instagram pribadi pada Minggu 22 Oktober lalu. Erick mengunggah momen itu saat menghadiri Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur. Dalam keterangan foto, Erick menulis, jalan bareng ke Hari Santri bikin mulut tersenyum lebar. Baru pergi sehari sudah kangen istri, demi cinta harus bersabar. Unggahan ini relatif berbarengan dengan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. Sebelumnya, Erick pun disebut-sebut sebagai bakal cawapres potensial Prabowo Subianto. Saudara, kami lanjutkan perbincangan soal cawapres atau bacawapres yang sudah dipilih Prabowo Subianto dan juga Koalisi Indonesia Maju. Masih ada sekjen dari Partai Amanat Nasional, Pak Edi Suparno. Dan melalui sambungan virtual sudah ada Pak Nyarwi Ahmad, yaitu dosen dari Komunikasi Politik UGM yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies. Pak Edi, berikan kami gambaran paling rasional ke publik juga. Kenapa kemudian Gibran yang dipilih sih, Pak? Kemudian kenapa tidak Erick Thohir? Meskipun sudah disebutkan prosesnya begitu ya, tapi pertimbangan rasionalnya apa? Apa kemudian deal yang diberikan? Apakah ini benar-benar mempertimbangkan Jokowi efeknya atau seperti apa? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi dasar pertimbangan yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, Mas Gibran itu representasi dari kaum muda milenial yang memang merupakan 52-54% pemilih di tahun 2024 besok. Jadi Mas Gibran bisa berbicara dengan bahasa kaum milenial, kaum muda, kaum pemilih pemula. Mas Gibran bisa berbicara dan bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi kegundahan kaum milenial tersebut. Dan ini menurut saya sangat penting karena suaranya sangat menentukan. Kaum muda milenial ini kan membutuhkan sesuatu yang real, ya, membutuhkan sesuatu yang real. Apa yang bisa dilakukan dan apa langkahnya? Apakah itu rasional, logis atau tidak? Saya kira Mas Gibran sebagai tokoh muda itu bisa memberikan persepsi kepada teman-teman pemilih pemula dan milenial tentang hal-hal yang menjadi kegundahan mereka dan bisa disampaikan dalam bahasa mereka. Itu pertama. Kedua, Mas Gibran merupakan tokoh Jawa Tengah. Ya.
Mas Gibran itu kita sudah pantau salah satu kandidat, sesungguhnya salah satu kandidat terkuat untuk Pilgub Jawa Tengah, andai kata beliau tidak dinominasikan sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya kira mungkin saat ini adalah kandidat yang terkuat di sana. Jadi artinya apa? Ketokohannya di Jawa Tengah sudah sangat kuat. Dan kita memang membutuhkan basis kekuatan suara di Jawa Tengah. Termasuk pengalamannya di pemerintahan? Termasuk pengalaman di pemerintahan meskipun singkat, tetapi paling tidak sudah mengecap apa rasanya menjadi pejabat publik. Sudah bisa berhadapan dengan media, berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan DPR. Dengan media itu salah satu ya? Ya, salah satu kan, ya, membutuhkan keahlian untuk itu. Ya. Dan ketiga juga ya kita kan mengusung tema keberlanjutan. Ya. Mas Gibran merupakan representasi dari keberlanjutan itu. Jadi berbagai faktor, mungkin ada faktor-faktor yang lain yang belum saya bisa sampaikan, tetapi inilah faktor-faktor utama, pertama dari segi mudanya, dari segi representasi kaum muda milenialnya, dan dari representasi ya ketokohan Jawa. Pak Edi, sebentar. Keberlanjutan ini harus katik sedikit nih, karena keberlanjutan ini juga bisa menjadi banyak artinya. Apakah kemudian keberlanjutan program-program Pak Jokowi yang berhasil, misalkan, atau keberlanjutan keluarga? Karena ini sangat kental sekali isu ini beberapa hari belakang. Terima kasih, dan saya ingin mengkoreksi dan memberikan tekanan yang sangat tegas di sini bahwa ini adalah keberlanjutan program-program pemerintah yang dilaksanakan Pak Jokowi selama 10 tahun dan beliau memerintah. Jadi keberlanjutan di situ. Bagaimana kita membuat fondasi pemerintahan, membuat fondasi pembangunan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, lapangan kerja, industrialisasi, ya, kemandirian energi, kemandirian pangan yang kuat. Nah, ini akan kita lanjutkan ke depannya. Bagus lah pokoknya dari Pak Jokowi. Pasti, karena itu kan dibutuhkan oleh masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekarang. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi dengan tegas dan sigap menangani COVID, dan ini penanganan COVID ya terbaik, salah satu terbaik di dunia ada di Indonesia. Jadi saya kira hal-hal seperti ini saya kira merupakan contoh dari keberlanjutan yang kita laksanakan, termasuk juga pembangunan infrastruktur, kemandirian energi, hilirisasi, industrialisasi menurut saya sangat penting untuk dilaksanakan. Pak Nyarwi, gimana? Kira-kira penjelasan Pak Edi tadi, sudah rasionalkah menurut Anda kalau dari sisi komunikasi politik? Ya, begini, kalau dari sisi proses pemilihan kandidat ya, orang sebut kandidasi ya. Ini apa yang disampaikan Bang Edi ini ibaratnya market oriented presidential kandidasi. Jadi model memilih sosok pasangan capres-cawapres yang didasarkan betul pada kebutuhan apa yang terjadi di pasar. Contoh tadi ya, kalau misalnya mayoritas pemilihnya itu segmennya muda 52 sampai 34 tadi, maka dibutuhkan pendamping cawapres yang juga representasi anak muda. Dan bahkan bisa menarik ya suara kalangan anak muda gitu Bung Yanda. Nah, terus misalnya kalau untuk memenangkan ya peluang ya battleground itu yang menarik untuk dimasuki Jawa Tengah, maka kemudian ya cawapres yang benar-benar berasal dari Jawa Tengah dan punya basis dukungan kan gitu. Kalau misalnya bahwa ini sosok figur tuh yang anak muda yang punya pengalaman banyak, misalnya tidak hanya di pemerintahan tapi juga mengenal di dunia, pernah punya pengalaman di bisnis dan lain-lain, dan Indonesia ke depan tentu perlu menjadi negara yang punya kemampuan manajerial yang bagus, berkompetisi dalam ekonomi politik global misalnya, ya maka dibutuhkan figur yang punya background itu juga. Jadi itu contoh ya, tentu ada variabel-variabel lain yang juga bisa dipertimbangkan. Dan sekarang ini Bung Yanda ya, ini juga sudah jadi tren ketika sosok kandidat dipilih baik dalam pilpres maupun pileg dan yang lain juga pilkada, itu memang selalu mempertimbangkan kondisi di lapangan. Meskipun juga ada beberapa survei ya yang katanya Mas Gibran belum juga paling atas, tetapi kan ada pasar yang bisa diharapkan. Nah itu kan contoh gitu ya. Nah rasional yang lain, misalnya tadi argumen yang lain soal yang kedua ya, soal keberlanjutan. Pada aspek ini mungkin saya agak berbeda dengan Bang Edi Suparno ya. Silakan. Artinya keberlanjutan ini kan saya kira tidak hanya dengan Mas Gibran. Di sana banyak sekali ya para orang-orang yang pernah membantu Pak Jokowi yang juga mengerti betul di level pemerintahan, di level pusat ya ketika bekerja bersama dengan Pak Jokowi. Nah, di situ kan ada banyak juga yang masuk nominasi ganda cawapres ya. Contohnya tadi yang ditampilkan di Instagram tadi Bang Erick Thohir misalnya, yang sebelumnya juga disuarakan oleh Bang Edi kan gitu. Tetapi tentu saja ada beberapa hal terkait dengan trust ya, mungkin bisa jadi kalau kita bicara lingkungan dalam pengelolaan stakeholder gitu ya. Ini kan juga bukan hanya pemerintah Pak Jokowi saja, tapi trust ke Pak Jokowi juga bisa jadi itu juga melekat pada brand keluarga Pak Jokowi. Nah di situ kan soal garanti bagaimana Indonesia ini ke depan ya diarahkan pembangunan seperti apa gitu kan. Orang kan bisa aja berharap ini bukan hanya
putra Pak Jokowi, Pak Presiden ini bisa untuk mendapatkan dukungan milih Pak Jokowi saja, tidak. Ya. Tetapi juga jadi itu juga kemudian stakeholder, investor internasional dan lain-lain mitra kita itu makin yakin bahwa ini masih ada nih Iya, perspektif baru. Pak Jokowi untuk melanjutkan ke Indonesia dengan berbagai agenda-agenda yang belum selesai. Contohnya misalnya renewable energy tadi disebutkan ya. Belum banyak sekali ya isu-isu selama ini jadi prioritas di pembangunan Pak Jokowi. Itu saya kira Bung Yanda. Oke, Pak Nyarwi Ahmad, dosen komunikasi politik dari UGM, kemudian juga Pak Sekjen, Pak Edi Suparno, terima kasih. Sudah bersedia hadir kembali di studio Mini Kompas TV yang langsung di KPU RI. Pak Nyarwi, terima kasih juga. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan perkembangan politik tanah air saat ini.